Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kemarin kita membahas tentang amalan yang dapat memperpanjang usia. Betul? Apa doanya? Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana. Masya Allah, mantap ya. Ya Allah, panjangkan umurku, perbaikilah jasadku, benarkan jasadku, dan berilah cahaya pada hatiku. Masya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang belum kita bahas sebelumnya. Mungkin sudah tapi terpecah-pecah. Sekarang puzzle-puzzle yang pecah itu kita susun, kita gabungkan jadi satu. Kita membahas tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu Allah, atau keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu dunia. Seperti kedokteran, kebidanan, arsitek, itu ilmu dunia. Kalau menuntut ilmu dunia, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang dia wajib, tapi nggak semua orang diwajibkan. Contoh, daerah kita nih, daerah apa namanya nih? Tampan apa? Marpoyan ya. Misalnya nih di daerah Marpoyan ini cukup ada 7-8 orang dokter, yang lain gak wajib jadi dokter karena hukumnya fardu kifayah. Nah, sama dengan memandikan, mengkafani jenazah. Nggak usah satu Marpoyan ini memandikan jenazah, cukup 6 orang saja yang memandikan, maka yang lain bebas dosa. Itu sama dengan sekarang saya tanya, hadir ke pesta hukumnya apa? Kalau diundang, apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau nggak datang, ada orang lain yang mewakili. Nah, datang ke pesta itu wajib.
Tapi wajibnya itu wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak wajib lagi. Nah, misalnya nih kita nggak datang pesta karena satu dan lain hal. Tapi pesta itu ada karena kita. Perda itu karena orang lain, maka kita tidak wajib lagi untuk hadir. Ya, wajib kita pengen kan menyempurnakan ibadah kita dengan melakukan fardu kifayah. Nah, jadi menuntut ilmu dunia itu fardu kifayah. Nggak semua orang harus jadi dosen, nggak semua orang harus jadi arsitek, nggak semua orang harus jadi dokter, nggak semua orang harus jadi bidan. Itu berbeda dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat, ilmu agama seperti ini hukumnya adalah fardu ain. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Utlubil ilm fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Kalau fardu ain dia tidak bisa diwakilkan. Misalnya sholat kan hukumnya fardu ain. Bang, abang aja lah sholat bang 8 rakaat, gantikan sholatku sekali bang, cincai lah bang, tidak bisa. Puasa fardu ain. Bang, abang aja lah puasa bang, aku titip aja lah nanti puasanya. Nggak bisa. Sama dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama dalam majelis taklim seperti ini, hukumnya fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Bu, ibu aja datang bu ya, nanti catatkan kirim aja lah ke grup bu. Nggak bisa. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain seluruhnya. Ya, mau dia ibu rumah tangga, mau dia orang mapan, mau dia orang tidak mapan, mau dia orang yang belum punya ilmu agama, maka mau dia orang yang sudah punya ilmu agama, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Sampai sini paham? Oke, saya kembalikan dulu sebelum kita bahas keutamaan menuntut ilmu agama, kita jelaskan dulu 5 hukum Islam. Dari sini kita paham nanti. Hukum Islam itu ada 5. Rambu-rambu lalu lintas banyak, tapi hukum Islam itu cuma ada 5. Dan rambu-rambunya cuma ada 5. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, ditinggalkan, berdosa. Apa contoh wajib? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu aja, kurban kalau mampu aja, wajib. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita berdosa. Makanya kalau ada yang nanya apa ilmu yang pertama kali yang mesti kami lakukan, lakukan yang wajib dulu. Bereskan dulu sholatnya. Kalau lupa sholat, lupa rakaat, lakukan sujud sawi. Bereskan puasa Ramadannya. Kalau belum ganti, segera ganti. Bereskan zakatnya, penghasilan keluarkan 2,5% dari penghasilan. Kita belum bahas zakat ya? Iya, baru 2 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Haji lakukan, yang wajib kerjakan. Yang kedua adalah haram. Haram dikerjakan berpahala. Haram dikerjakan berpahala. Haram dikerjakan berdosa. Ditinggalkan berpahala. Jadi yang haram itu kalau ibu kerjakan dosa, tapi kalau ibu berusaha meninggalkan, ibu berpahala. Contoh misalnya Bu Rita ngegibah, contoh aja Bu. Bu Rita ngegibah dengan ibu sebelah. Datang saya, wih orang ini lagi gibah, pigilah aku. Pigi itu dapat pahala. Karena menghindarkan yang haram dapat pahala. Kita mau keluar rumah, lupa kita nutup aurat, buru-buru kita ke dalam ambil jilbab, berusaha meninggalkan dosa dapat pahala. Ada laki-laki bukan mahram chat kita, apa kabar dek? Langsung jantung deg-degan. Aku nggak balas, aku hapus aja, hapus dapat pahala, menghindarkan yang haram. Sudah makan belum dede? Ngerinya, dihapus. Ya, itu adalah dapat pahala menghindarkan blokir. Menghindarkan dosa. Sebentar ya. Oke, apa tadi? Menghindarkan dosa. Jadi wajib apa tadi? Wajib dikerjakan
berpahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan berdosa. Dibalik-balik ya. Ditinggalkan berpahala. Kemudian yang ketiga adalah sunnah, makruh. Makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Contohnya ini banyak. Kapan-kapan kita bahas. Bersisir menggunakan sisir yang ompong. Jadi kalau ada sisir ompong di rumah jangan dipakai jelema. Iya. Kemudian makan minum di gelas yang sudah sompel. Lah tangga-tangga telingonya ibu makan juga, minum juga. Ya kan? Makan di piring yang sudah sompel, yaitu juga bagian dari makruh. Oke? Nah, kemudian yang keempat adalah sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Ya, ditinggalkan rugi kita. Itu yang sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, zikir sunnah. Kemudian mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, 0. Contoh mubah: baring-baring, santai-santai, ngalai-ngalai, nganga-nganga, nonton-nonton. Boleh kan? Boleh, tapi tidak berpahala. Tapi tidak juga berdosa. Aman aja. Mubah, tidak berpahala, tidak berdosa, mubah. Coba ulang lagi. Nanti kita ke majelis ilmu lagi. Nanti kita belajar lagi tentang ilmu. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan makruh, dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Nah, orang yang beriman itu dia mesti lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram, jauhkan yang makruh, memperbanyak yang sunnah, dan kurangi yang mubah, ganti dengan sunnah. Kurangi yang mubah, ganti dengan sunnah. Sekali lagi, kurangi yang mubah, ganti dengan yang sunnah. Baring-baring boleh, kurangi, ganti dengan zikir. Baring canda-canda boleh, ganti dengan baca Quran. Ke mall boleh, kurangi, ganti dengan ke masjid. Ke pasar lama-lama, oke, kurangi, ganti dengan baca Quran. Ngobrol di kedai sayur lama-lama, nggak dosa sih kecuali ngomongin orang. Kurangi, ganti dengan zikir. Jadi yang mubah ini kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Karena hidup kita cuma 24 jam. Siapa yang paling baik di antara kita adalah yang lebih banyak melakukan ibadah sunnah. Saya 24 jam, ibu 24 jam. Kualitas hidup kita ini dihitung. Seberapa banyak yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, dan seberapa banyak. Kalau orang ada yang terlalu banyak mubah, pagi ngalai-ngalai, siang baring-baring, sore nguok-nguok, malam santai-santai. Nah itu terlalu banyak yang mubahnya. Orang yang terlalu banyak mengerjakan yang mubah, sudah pasti dia hilangkan yang sunnahnya. Sampai sini oke? Nah sekarang saya tanya, menuntut ilmu agama tadi hukumnya apa? Wajib. Fardu ain tidak bisa diwakil. Maka kalau menuntut ilmu agama adalah hukumnya fardu ain, hadir dalam majelis taklim hukumnya fardu ain, jangan dikalahkan dengan yang mubah ataupun yang sunnah. Contoh, ibu mau pergi pengajian ke Rodo 2. Udah ibu mulai angkat kaki yang engkol motor. Datang kawan, woi apa? Pasal kaget woyo. Pasal kaget aku mau nengok kajian ya. Besok aja lah kajian tuh saja Nela tuh berserak kayak TikTok tuh nyong. Nanti aja lah dulu kajian. Aku mau lihat ustazah pengajian ya di Rodo 2. Bulan depan ada ya kali ustazah tuh nyong. Pasal kaget talua murah kini aja nyong. Mulai memutar otak si kawan itu. Dah tuh aku mau nengok pengajian udah pakai baju merah-merah ya. Telur murah udah mau Ramadan besok naik harganya lain. Ustazah tuh nanti ada di YouTube tuh nyoteng aja lah. Iya. Ya. Akhirnya ibu nggak pergi. Berarti ibu mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Nggak boleh, dosa. Tapi saya nggak bisa datang ustazah. Memang nggak bisa datang. Boleh tak bisa datang? Datang ke pengajian di minggu yang sama.
Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan dikalahkan yang wajib dengan yang mubah itu. Ibu lagi mau pergi pengajian, datang kawan, "Hei, ke mall yuk." "Hai, aku mau pergi pengajian, sekarang pula kau suruh aku ke mall." Cepatlah, aku ulang tahun nih, aku traktir ha." Tuh bayar pula traktir. Iya juga ya. Tapi aku mau nengok ustazah loh, ada pengajian loh dengan pak ustadznya ganteng. Ustadz tuh minggu depan, bulan depan datang tuh. Minggu pertama dia di situ, minggu kedua dia di situ, minggu ketiga dia di situ. Sementara aku tahu ulang tahun sekali setahun, itu pun belum tentu tiap tahun aku traktir kau. Oh iya juga. Pergi akhirnya ke mall, tak jadi ke pengajian. Berarti ibu mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Sesuai. Jadi kita itu bergerak ke dalam hukum. Saya dakwah udah dari kecil, bukan gak banyak godaan. "Nel, nongkrong yuk." "Oh ya, aku mau ceramahnya." "Hayu lah, jangan masjid-masjid terus." Saya pikir nongkrong mubah, pengajian wajib. "Oh gak bisa dong, saya pengajian, orang masjid udah nunggu." Itu gerakan kita, cara kita bergerak tuh kayak gitu. Mana yang wajib, mana yang mubah, ditengok hukumnya. Kan itu rambu-rambu kita. Paham sampai sini? Anggo luar biasa. Anggo. Maksudnya aku berpikir kayak kayak gitu. Wajib sama yang mubah. Ya, yang wajib yang mubah. Jadi pikir yang wajib lagi. Yang wajib. Seperti itu memang cara berpikirnya. Jangan menggantikan yang wajib dengan yang mubah. Dengan yang sunnahnya nggak boleh, Bu. Dengan yang sunnahnya nggak boleh, Bu. Contoh, ada ustadz sedang ceramah, ibu baca Quran di belakang, boleh nggak? Tidak. Saya tanya coba, baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Baca Quran hukumnya? Sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya? Wajib. Jadi ibu baca Quran saat ustadznya ceramah, sedangkan tak baca Quran aja, pening-pening kepala kita. Apa ada kata ustadznya? Lain ujung lain pangkal, ya kan? Jadi jangan baca Quran saat ustadznya ceramah, karena baca Quran itu sunnah, tidak boleh dibenturkan. "Oh, tapi kan saya nggak ngerti ceramah ustadznya, ustazah. Lain ujung lain pangkal, daripada nggak ngerti bagus saya baca Quran lagi." Walaupun ibu tak paham, ibu dapat pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Saya belum sampai kepada keutamaan menuntut ilmu. Ini baru sampai di pembukaan aja udah panjang betul. Intinya menetapkan dan meletakkan di mana posisi orang yang menuntut ilmu Allah. Paham sampai sini? Makanya kalau ibu baca Quran, terdengar azan, tutup azan. Tutup Quran. Karena baca Quran sunnah, sementara menjawab azan hukumnya wajib. Ini Ustaz, saya tanya Ustaz saya. Kan subuh tuh biasa didikan subuh setiap hari Sabtu kalau di rumah. Jadi orang menceramah Ustazah. Jadi yang kita nih sambil dengar, telinga dengar juga. Kita kena memikirkan nanti kan pulang dari ini biar ini tidak ada nanti, jangan ada pulang dari masjid itu kita lupa baca zikir pagi. Jadi kita ngapain? Jadi waktu Ustaz baca ini kita lihat dengar baca zikir pagi. Baca sambil baca gitu gimana tuh Ustaz? Enggak usah. Itu berarti wajib kita harus dengarkan ustadznya. Ya, dengarkan ustadznya. Karena menuntut ilmu mendengarkan ustadz itu pahala lebih besar. Nanti kita cek pahalanya. Oh gitu ya Ustaz. Makasih Ustaz. Iya. Ya. Ulangi suara besar sedikit. Sholat subuh di masjid berjemaah. Ada ceramah. Sementara kita kan ada dianjurkan baca zikir pagi dan petang. Bagaimana karena baca zikir pagi dan petang itu kan tidak panjang waktunya. Sekarang mungkin Ustaz baru bukaannya kita baca itu apa boleh? Yang tadi juga. Zikir pagi petang bisa sampai syuruk. Bisa sampai syuruk. Dibaca aja setelah lewat syuruk. Iya, kajiannya setelah syuruk zikir pagi petang. Ba'da syuruk boleh, nggak apa-apa.
Makanya kadang-kadang di masjid itu kan ada pengajian tuh dari habis subuh menjelang syuruk. Dengarkan dulu ustadznya. Nanti ibu sholat syuruk kan, setelah syuruk zikir pagi petang nggak ada masalah. Ya. Nah yang kita agak susah sikit itu adalah kalau ustadznya terus saja ceramah, padahal waktu syuruk udah masuk. Nah itu berat saya, tidak bisa. Makanya idealnya ustadznya selesai sebelum syuruk, sehingga jemaah bisa melakukan sholat syuruk, gitu ya. Ustazah, sholat syuruk bisa dikerjakan di rumah. Syuruk kalau mau dapat pahala haji umrah di masjid lah, gabung dengan itikaf. Tapi bukan sholat syuruk, sholat isyraq. Isyraq dengan syuruk sama. Iya, itu barang. Iya. Enggak, kadang-kadang kita berpikir nih Ustaz, oh ini waktunya syuruk. Jadi waktu syuruk berarti niat sholat kita isyraq. Oh rupanya sama. Oke? Jadi ibu kan tadi mau pergi pengajian, lalu tahu-tahu ada godaan. Saran saya, tetaplah ibu pergi dulu pengajian. Ini yang offline. Offline lakukanlah sekali seminggu untuk supaya kita dapat pahala majelis taklim, majelis ilmu. Ya, ibu boleh ngaji online, boleh untuk menuntut ilmu. Tapi kalau ibu offline, ibu dapat dua, dapat pahala menuntut ilmu dan dapat pahala hadir dalam majelis ilmu. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau seandainya kita dalam kondisi ingin menuntut ilmu Allah, hukumnya apa tadi? Fardu ain. Maka jangan kalahkan dengan yang sunnah, apalagi yang mubah. Terus kapan aku boleh izin saja? Kapan saya boleh izin pengajian Raudhah 2 ini? Wah, suka kali kalau udah bahasan ini ya. Kapan saya boleh izin? Saat dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, kita mau keluar rumah, melangkahkan kaki, cus, datang tamu. Assalamualaikum Bu. Menyambut tamu wajib, memuliakan tamu wajib. Oh nggak jadi datang atau datang terlambat itu boleh. Atau suaminya sakit, terlambat datang atau nggak jadi datang boleh. Nanti tinggal diganti di waktu yang lain. Kalau suami pulang dari dinas misalnya Bu, terus atau suami kita mau beres nih, gimana tuh? Kalau suami tidak mengizinkan karena 1 atau 2 kasus, boleh tidak datang, tapi ibu harus ganti di hari lain. Kan nggak bisa ke sini, bisa ke masjid lain misalnya. Tapi ada kasus, suami tidak mengizinkan istri pengajian setiap saat. Pokoknya nggak boleh pengajian. Ada juga kasus, walaupun jarang. Ini bagaimana ini? Pokoknya setiap pengajian dia nggak boleh. Berbenturanlah yang wajib dengan yang wajib, ya kan? Maka dalam kasus seperti ini, kalau suami cuma sesekali melarang pengajian, boleh ikuti suami. Kalau setiap saat dia melarang, maka la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jangankan ke pengajian, ke masjid saja ada perintah baginda Nabi, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, hendaklah izinkan dia. Maka ibu boleh bernegosiasi ketika suaminya melarang, karena toh kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kepada ketaatan kepada Allah. Istri yang rajin ke masjid aja belum tentu jadi yang baik, apalagi tak pengajian sama sekali. Yang sudah pengajian aja belum tentu bakti kepada suami, apalagi yang tak pengajian. Makanya banyak suami-suami yang selalu bilang, percuma engkau pengajian, melawan juga. Masih mending aku pengajian bang, gigi 1 aku melawannya. Kalau tak pengajian, gigi 4 aku lawan bang. Nggak mungkin pengajian gak ada efek. Pasti, karena apa yang didengar, apa yang dilihat pasti berpengaruh. 20%, 30%. Beda lah. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda dia, akhlaknya beda, sikapnya beda. Tanya lagi nih saya. Iya, siap.
Oh, bener itu kan. Kan kalau jadi pengurus di Sini, sini. Ya, Bisa. jadi pengurus. Terus. Ya, Bisa. Dah. Ternyata sekali datang nggak datang lagi, gitu gimana tuh? Rutin datang. Udah sekali datang udah datang lagi. Kak pakai nikah. Dah continue. Kita pengurus. Ya, kita pengurus nih. Terus Tapi kalau tidak datang itu nggak datang lagi. Terus ada tuh. kita pengurus, kita datang. Jarang datang nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Majelis taklim ini bukan soal pengurus atau enggaknya sih. Tapi majelis taklim tuh mesti datang. Walaupun ibu tak datang ke sini, cari majelis taklim di minggu yang sama di waktu yang lain. Diganti ya. Harus diganti. Ustazah, kalau majelis taklim ini bertepatan waktunya dengan kita belajar tahsin juga nih di hari yang sama dengan Pilih. jam yang sama, kita pilih yang mana? Pilih terserah. Dua-duanya wajib. Karena belajar Quran sampai bisa wajib, ada jadwal tahsin. Terus berbenturan pula dengan pengajian. Wajib juga. Pilih aja yang mana ibu mau. Atau tahsin dulu, pengajian masih banyak di waktu yang lain. Oh, tahsin kan jarang-jarang. Iya, sama-sama. Makanya kalau ada di tempat kita, kawan kita sakit, mau jenguk, tapi jenguknya kebetulan di waktu majelis taklim, maka sebagian aja yang jenguk, sebagian tetap majelis taklim. Kenapa sebagian itu jenguk? Karena menjenguk orang sakit juga sunnah, dan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Jangan semuanya sehingga meliburkan majelis taklim. Oke? Sampai sini clear? Karena dia fardu ain. Saya pelan-pelan. Karena dia fardu ain, maka dia berat. Kalau hadir majelis taklim gampang, semua orang semangat pengajian. Karena hukumnya fardu ain, sementara fardu ain itu kan berat, hukumnya wajib. Maka saya sarankan ibu semuanya, luruskan niat setiap datang dalam pengajian. Kalau niatnya bengkok, kita nggak bisa melakukan kewajiban itu. Luruskan niat ini gimana maksudnya? Saya sering sampaikan di mana-mana, mungkin sudah ada yang meluruskan niat. Coba ibu tanya tentang niat datang dalam majelis taklim. Siapapun orang yang datang hari ini, coba ibu tanya, yang dia rajin datang. Bu, kenapa rajin pengajian? Biasanya dia jawab gini, kita ini udah tua. Daripada santai-santai di rumah, lebih baik pengajian lagi. Kalau itu niat dia datang dalam majelis taklim, nanti pas lagi masak lontong menjelang lebaran, tak pergi pengajian dia lagi. Karena dia datang niatnya menghilangkan suntuk saja. Maka niat datang dalam majelis taklim adalah untuk Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, mau capek, mau lemah, loyo, letih, lesu, mau asam urat, sakit lutut, tetap kita datang. Kenapa? Karena kita yakin itu untuk Allah. Sampai sini paham? Dan lanjut. Apa saja emangnya ustazah yang kami dapat kalau kami hadir dalam majelis ilmu? Yang pertama, orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah dia dikelilingi oleh para malaikat. Jadi di sekitar kita di rumah Ahlul Bait ini ada para malaikat yang menaungi kita. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan mendoakan kita. Apa doa para malaikat itu? Ya Allah, Allahumma gfir lahum. Ya Allah, terimalah taubat. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Otomatis duduk majelis taklim, diampuni dosa kita. Paham atau enggak paham, anggu-anggu aja. Insya Allah tetap diampuni dosa kita. Siapa yang mendoakan? Adalah para malaikat. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Apalagi Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah orang-orang ini ya Allah. Masya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat ya Allah. Masya Allah. Hadir dalam majelis ilmu, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, cintai mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Masya Allah. Oke. Semoga kita diantaranya. Amin.
Yang kedua adalah lebih baik dibanding amal lainnya. Suatu ketika pada masa Nabi, di 4 masjid, di 4 sisi masjid, ada 4 aktivitas yang berbeda. Di sudut kiri ada orang yang sedang sholat. Sudut kanan ada orang yang sedang baca Quran. Di pojokan sana ada orang yang sedang menuntut ilmu, di antaranya adalah baginda Nabi. Di pojok sana ada orang yang sedang tidur. Jadi ceritanya, kisahnya dalam hadis sahih seperti ini. Orang yang sholat ini protes kepada orang yang sedang mengaji Al-Quran. Saya sedang sholat, engkau mengaji Quran, suaramu keras-keras, hargai saya yang sedang sholat ini. Lalu orang yang sholat ini bilang, tadi saya udah sholat, sekarang saya baca Quran. Baca Quran di rumah Allah ibadah. Berantuk-antuk keduanya, ribut, berdebat. Karena berdebat, terbangunlah yang tidur. Ngapain kalian ribut nih? Ya, yang sholat bilang dia paling utama, yang baca Quran bilang dia yang paling utama. Nah, yang tidur bilang dia pula paling utama. Karena tidur walaupun di rumah Allah adalah ibadah. Maka mereka merasa paling baik amalnya, paling baik ibadahnya. Dan di antara mereka penasaran, lalu mereka pergi dan bertanya kepada baginda Nabi, yang baginda Nabi itu sedang berkumpul di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya Rasulullah, yang mana yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Yang sholat menganggap dia paling baik, yang baca Quran menganggap dia paling baik, yang tidur menganggap dia juga paling baik. Apa yang dilakukan? Mana di antara kami yang paling baik ya baginda Nabi? Apa kata Nabi? Yang paling baik adalah kami yang menuntut ilmu Allah. Kenapa? Karena kamu sholat untuk dirimu sendiri. Betul? Betul ya Rasul. Kamu baca Quran untuk dirimu sendiri. Betul? Betul ya Rasul. Kamu tidur untuk dirimu sendiri. Betul? Betul ya Rasul. Tapi kami menuntut ilmu untuk diri kami, dan kami sampaikan kepada umat. Kalau kami paham, kami sampaikan kepada anak. Kalau kami paham, kami sampaikan kepada suami. Kalau kami paham, kami sampaikan kepada tetangga kami, dan seterusnya. Maka menuntut ilmu jauh lebih utama. Oke? Pertama apa tadi? Dididik malaikat. Yang kedua? Lebih baik daripada amal. Yang ketiga, orang yang hadir dalam majelis ilmu, insya Allah doa-doanya akan diijabah. Kita udah belajar banyak tempat mustajab doa, dan salah satu tempat mustajab doa adalah dalam majelis taklim. Maka ibu-ibu jangan lupa berdoa dalam majelis taklim. Kalau ustaz-ustazahnya berdoa, aminkan. Kalau udah selesai pengajian, di tengah pengajian sambil doa, apa yang terbesit dalam hati, nggak ada masalah. Doa, karena doa dalam majelis ilmu ini doanya mustajab. Paham atau nggak paham ibu pengajian ibu, doa aja bu, insya Allah tetap mustajab. Ngerti atau nggak ngerti, doa aja bu, insya Allah mustajab dalam pengajian. Makanya inilah orang-orang yang luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada ibu, kemarin juga udah saya sampaikan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al ghuraba ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang Islam itu sedikit, selama-lamanya akan sedikit. Siapakah mereka orang yang sedikit? Yaitu orang yang selalu memperbaiki diri saat yang lain rusak. Jadi beruntung ibu menjadi bagian orang-orang yang suka dalam majelis taklim. Ini saya tengok ini aja mukanya nih. Semoga yang ini lah masuk surga nih, amin. Di mana-mana ada nih, amin ya. Nah beruntung bu, karena nggak semua orang suka diceramahi kan, nggak semua orang suka dengan dalil, nggak semua orang suka dengan majelis taklim, nggak semua orang suka dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita suka, banyak-banyak bersyukur. Ini nikmat yang luar biasa. Banyak pun orang uang, tapi dia nggak suka menuntut ilmu, hatinya gersang, takkan pernah tenang. Tapi kalau orang dia walaupun sederhana, tapi dia mendengarkan pengajian, dia tenang. Kalau dia diuji, dia ngerti sabar. Kalau dia takut masa depan, dia ngerti konsep tawakal. Kalau dia di atas, dia rendahkan hatinya karena punya ilmu. Kalau dia di bawah, dia lapangkan hatinya karena dia punya ilmu. Masya Allah, itu orang-orang berilmu. Luar biasa ya, karena ilmu itu cahaya.
Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang-orang yang menuntut ilmu Allah, insya Allah doa-doanya mustajab. Banyak-banyak belajar insya Allah ya. Oke, satu, didoakan oleh malaikat. Yang kedua, lebih baik daripada amalan. Yang ketiga, doa mustajab. Yang keempat, menuntut ilmu atau masuk dalam majelis pengajian, majelis ilmu, insya Allah ini tempat berkumpulnya hidayah. Bukan hidayah nama tetangga kita, Bu, tapi hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Beda hidayah. Dulu Umar bin Khattab masuk Islam itu langsung given by Allah, datang dari Allah tanpa dia jemput. Umar bin Khattab tuh masuk Islam ketika dia ingin membunuh baginda Nabi. Dia ambil pedangnya, dia pergi ke rumah baginda Nabi. Setelah mau pergi ke rumah baginda Nabi, ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan. Hei Umar, kau mau kemana? Aku mau penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepalanya? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Gak ada niat dia masuk Islam, gak ada niat dia jemput. Lalu dia pergi ke rumah adiknya. Dia pengen marahin adiknya. Dia dengar ternyata adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Bergetar hatinya, terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Kalau kita gimana? Kita gak bisa hidayah itu langsung datang dari Allah, karena hidayah harus dijemput. Salah satu hidayah takkan datang kepada orang yang tak mau menjemputnya. Dan salah satu cara untuk menjemput hidayah adalah hadir dalam majelis taklim. Gimana kalau suami tidak sholat? Suami nggak pengajian, suami nggak mau baca Quran, nggak mau sholat Jumat, nggak mau majelis taklim. Kayak mana dia bisa datang hidayah? Itulah kita yang membantu mengantarkannya dengan nasihat. Sholatlah bang, sholatlah bang, jangan gitu terus bang. Bacalah Quran tuh bang. Apa tujuan kita mengajak? Sholatlah bang, sholatlah nak, bangunlah bang, subuhlah bang, dosa nanti bang, bla bla bla. Itu cara kita untuk mengantarkan kepada dia pintu hidayah. Tapi hidayah tak akan datang kecuali bagi orang yang mau menjemputnya. Dan hidayah semua orang gak sama rata, karena hidayah Allah yang tentukan waktunya. Dan kita gak boleh menjustifikasi. Setiap orang itu punya wilayah hidayah yang berbeda. Makanya kalau ada jemaah saya punya jemaah udah 9 tahun pengajian sama saya. Kalau pengajian duduk paling depan terus, rajin, angguknya luar biasa. Tapi pas pesta dia juga tukang jogetnya. Kalau itu jemaah saya, itu saya serondok, saya serondok. Saya takut dia malu ketemu saya. Kalau malu tak mau lagi datang pengajian. Saya tak memandang aneh-aneh. Oh, yang penting dia rajin pengajian. Hidayah urusan Allah. Mungkin belum waktunya. Bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Saya serondok itu, serondok. Datang kakak saya, dek, jemaah kamu dek, saya sering nengok dek, serondok kak, serondok. Jangan sampai sembunyi, jangan sampai dia nengok muka saya, nanti dia malu. Dia malu, tak mau lagi datang dia. Karena yang memberi hidayah bukan saya, yang memberi hidayah adalah Allah. Jadi saya tahu isi Facebook ibu, kalau ada joget-joget. Roda dua nggak ada. Roda dua nggak ada ya. Jadi nggak ada ya, masya Allah. Serondok itu apa Zahid? Serondok sembunyi, sembunyi ya. Menyuruh, itu sembunyi. Takut dia malu kan? Wah, nyanyilah dia berenang kangkung ya kan? Nyanyilah dia. Pengajian tiap saat. Duduk depan angguk-angguk. Tapi saya tidak mau nampakkan. Yang penting dia datang dulu. Kita tidak boleh menjustifikasi. Bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat. Betul? Ya belum lagi, tapi yang penting dia mau jemput. Beda nanti hasilnya tuh. Kadang-kadang Allah sengaja menunda untuk memberikan dentuman yang luar biasa pada sebuah hidayah. Zah, nanya, memang dikata ustazah ngaji juga, joget-joget juga. Ini sebenarnya apa mudaratnya joget itu? Kok masih juga berjoget? Oh. Bernyanyi boleh, Nyanyi boleh kata Oma, joget jangan, menghindari, mulai angsur-angsur, boleh? Sekarang saya tanya, tadi mubah itu apa mubah? Dikerjakan boleh,
Ditinggalkan? Mubah. Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Kalau senam boleh nggak Ustazah? Nah, joget dulu. Joget itu kan bergoyang. Bergoyang itu kan dilihat oleh orang yang bukan mahram. Jangan bergoyang lagi. Dalam Al-Quran diceritakan, wala yatribna bi arjulihinna. Menghentakkan kaki, bergoyang sedikit ujung kaki itu di depan laki-laki tak boleh. Apalagi pakai pinggul lah goyangnya. Makanya gelang kaki nggak boleh dinampakkan, dibawa keluar. Itu adalah agenda, itu adalah gaya orang Yahudi pada masanya. Jadi berjoget-joget itu emangnya apa mudaratnya Ustazah? Berjoget itu menampakkan tubuh, menunjukkan aura. Apalagi Ustazah. Yang ini Ustazah. Nah, tapi kalau indoor, perempuan doang, ibu dengan anak, ibu dengan kawan, dalam ruangan doang, berjoget, is okay. Tapi ngapalah? Ngapain gitu ya? Nah, Jangan diposting di sosmed. saya joget dalam kamar aja sendiri Ustazah, ada kok yang lihat. Tapi saya posting, paling tidak. Solawat nggak Pak? Hindarilah, kan tidak susah kan? Wah Ustazah nggak bisa Ustazah, boleh aja lah ragu, boleh nggak sih, boleh nggak sih, boleh nggak sih? Maka kita balik kepada hukum dak mayarimu. Kalau kita ragu, tinggalkan. Ini bukan saya cakap ya, tapi ini dalil. Memang berat untuk yang hobi atau yang bekerja atau yang prestasinya memang di dunia joget-joget. Insya Allah, coba cari yang lain, begitu Islam memandangnya. Apa Bu? Gelisah kali Bu? Joget dari pagi. Senam strukturnya laki-laki kayak mana itu? Laki-laki itu fitness, laki-laki. Fitness itu tuh laki-laki nggak boleh. Aurat kita nampak loh. Fitness. Tapi kita senam di lapangan. Lapangannya terbuka. Hindari ya. Kalau dalam ruangan bisa nggak Ustazah? Nggak apa-apa. Indoor perempuan semua nggak apa-apa. Senam indoor perempuan semua nggak ada masalah. Tapi di ruangan sudah dikasih tahu. Indoor aja. Ustazah ini ada tanya kayak Car Free Day kan ada laki-laki kan? Itu pengen juga Ustazah mana aja. Itu terserah kita. Biarnya kita tandai bele. Oke? Itu kan hiburan Ustazah. Happy. Carilah happy yang tidak melanggar syariat. Carilah kebahagiaan yang tidak melanggar hukum Allah. Happy juga aja Bu, hidup saya happy aja nyok, nggak ada sih joget dong. Aku bilang pas pertama kali saya sampai glowing saya kan, glowing saja tanpa joget. Oke, oke, dah sampai di mana lah tadi kejoget lah larinya. Sampai itu Tempat berkumpulnya hidayah. Nah, jadi Bu, sebelum kita tutup Bu, udah 11.40 aja nih Bu. Jadi Bu, intinya Bu, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Bu? 1, dia mulai takut Bu berbuat dosa Bu. Yang tadi dia berjoget 10 gerakan udah berubah jadi 1,3 cm gerakan. Yang tadinya keluar rumah dia buka aurat, sekarang dia udah santai saja, udah tutup aurat. Yang tadinya gosip dia gak mikir-mikir, sekarang dia udah pas mau gosip baru gigi 1 mundur dia lagi. Gak usah ya gosip kita. Dia mulai takut berbuat dosa. Yang tadinya mau gosip baru setengah, baru lagi lama cerita tuh, lagi enak cerita tuh dia bilang, gak usah lagi gosip. Datang kawan, cerita aja lah, maju lagi. Tapi setidak-tidaknya itu adalah ciri orang mendapatkan hidayah. Dia mulai takut bergibah, mulai takut berbuat dosa, dia mulai takut berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, dia mulai gemar melakukan ibadah.
Dia mulai gemar sholat, mulai gemar dia puasa, mulai penasaran dengan ibadah. Yang ketiga, satu dia takut berbuat maksiat. Yang kedua mulai gemar ibadah. Yang ketiga mulai ragu dia. Ini diterima nggak ya sholatku ya? Kalau sholat kayak gini diterima nggak ya? Kalau lupa rakaat kayak mana ya? Kalau sesak pipi saat sholat gimana ya? Kalau sesak buang angin dalam sholat gimana ya? Mulai dia takut amalnya tidak diterima. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam otaknya. Kalau aku makan sikat gigi, puasa sikat gigi batal nggak ya? Aku lagi puasa nih, boleh nggak aku pakai inhaler ya? Nah mulai tuh takut dia tuh ibadahnya nggak diterima. Nah itu ciri-ciri orang dapat hidayah. Biasanya slow aja, mau sholat copatui, sholat aja dia. Sekarang dia, kalau aku buru-buru sholat sah nggak ya? Dia mulai risau. Ini puasaku diterima nggak ya? Mulai dia bertanya-tanya itu. Nah, mulai dia gelisah itu. Takut nggak diterima amal. Itu perasaan khauf, perasaan takut. Itu bagus. Takut berbuat dosa, gemar beramal kebaikan, takut dia, sah nggak nih ya? Sah nggak nih ya? Gitu-gitu. Mulai gelisah. Akhirnya dia mencari tahu. Dan yang keempat adalah dia senang menuntut ilmu, kepo dengan ilmu, senang mencari tahu hukum. Persoalan hukum tuh nanti dia kerjakan atau enggak, dia udah senang. Dan itu orangnya sedikit. Orang seperti itu gak banyak. Karena orang yang mendapatkan hidayah, kata Rasulullah, al-ghuraba, orang-orang yang sedikit. Nah ya, dapatkan hidayah. Terakhir nomor 5. Apa manfaat atau efek dari kita hadir dalam majelis taklim? Adalah silaturahmi dan memperpanjang usia. Nah, balik kepada kaji kita kemarin. Insyaallah umur kita makin berkah, usia kita makin berkah. Maka sebagai penutup saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, rajin-rajinlah datang dalam majelis taklim, Bu. Kalau kayak saya nih, Bu, nggak datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi, Bu. Otak masih oke, mata masih nangkap, masih oke lah ya kan. Kalau bangku kuliah tuh nengok saya masih diterima lah dengan senang hati, welcome gitu ya. Kalau macam ibu-ibu nih kuliah, saya rasa terkejut bangku tuh, Bu. Kuliah lagi, susah, Bu. Mau baca buku, mata belah tak nampak, Bu. Ditegakkan, dijauhkan, mata tak nampak. Didekatkan apalagi. Bawa tegak, sakit tumit. Bawa duduk, sakit pinggang. Bawa baring, kalau pun. Maka di mana lagi tempat ibu menuntut ilmu selain di majelis-majelis taklim? Enggak ada lagi tempat. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, di wilayah banyak pengajian. Karena enggak ada tempat ibu belajar. Orang kuliah itu setiap hari. Kalau pengajian sekali seminggu, cincailah, datanglah. Anak kuliah tuh tiap hari. Anak sekolah tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Anak kuliah itu 8 SKS, 12 SKS, semua mata kuliah masuk ke kepalanya. Pengajian sekali seminggu, sekali 2 minggu, oke lah. Iya kan? Oke? Nah, tidak ada lagi tempat untuk kita semua, untuk ibu-ibu belajar selain dari pengajian. Makanya sebagai penutup saya berpesan, siapapun ustadznya tetap datang. Karena kita nggak tahu dari lisan yang mana kita akan dapat hidayah. Ustaz Janela, saya kalau ustaz itu tak mau saya datang. Ngapa? Tergantuk-gantuk kita dibuatnya. Ngomongnya lambat, betul ngantuk. Jangan-jangan Bu, saat dia lambat tuh ibu dapat hidayah. Ibu-ibu mati itu pasti. Iya juga ya. Kita ini sudah tua. Bila Israel datang memanggil, tidak tahu kita, Bu. Jangan-jangan yang tua, yang kita membuat menurut kita ngantuk, itu yang membuat kita dapat hidayah. Oke? Nah, demikian hadir dalam majelis taklim, ikuti kajian-kajian online setiap hari supaya banyak dapat ilmu. Tafadhol. Minta tolong Ustazah, orang yang hadir dalam majelis ilmu yang nomor 2 sama nomor 4, ingat depan sampai akhir, ingat akhir, yang depan lupa. Ayah mana tadi? Yang orang yang nomor 2 Ustazah, yang ada dalam majelis ilmu. Yang apa nomor Nomor 2 lebih baik dari amal yang lain. Dari sholat, tapi tetap wajib ya. Dari baca Quran, karena nuntut ilmu untuk kita berikan kepada orang. Nomor 4 Ustazah. Nomor 4 dapat hidayah, diijabah doa, ya kan?
Ustazah, ya, makasih Ustazah. Barakallah. Oke? Kita akhiri dengan doa. Ada yang mau doa? Mau. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Hidup. Hidup atau sakit ini? Meninggal. Biasa tidak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhilna al jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi Hajjah Maidar, Hajjah Zainab, Hajjah Darisma, Hajjah Zaili, Hajjah Iskandar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa wasilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunakkasabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi min ummahatina haza aw ila arwahi abaina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi hadhil jamaah ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan yang belum pada hadir, teman-teman boleh pergi ke channel YouTube aku, karena ceramah ini nanti akan aku masukkan ke channel YouTube aku ya. Oke, thank you yang sudah tanpa bayar, yang sudah nge-give, yang sudah komen. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Aku tutup dulu ya guys, karena mau lanjut dengan jemaahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Siapa kita? Siapa ustazah kita? Rauda 2. Alhamdulillah. Rauda 2. Taman-taman surga. Rauda 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya kira Rauda 2, taman kanak-kanak. Oke, kasih ya. Oke, sampai ketemu di live berikutnya ya. Oke, bye. Kayak mana tulisan? Silakan Ibu di